Puji Tuhan, Shalom Alahim. Saya ucapkan selamat malam, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Terlebih dahulu kita akan berdoa mohon pimpinan Tuhan. Hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan atas segala kemurahan Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan begitu luar biasa menolong, menyertai kami dari pagi, siang, sore hingga pada malam hari ini. Biar kiranya Tuhan ampuni kami, layakkan kami. Kalau sebentar kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biar dengan kekudusan hati yang Tuhan berikan bagi kami akan membuat kami bersungguh-sungguh di dalam kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami mohon pimpinan Tuhan untuk ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita akan pujikan pujian nomor 530, Kau yang terindah di dalam hidup. Biar pujian ini menjadi pengakuan kita kepada Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang terindah, termanis dalam hidup kami. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepada
dahsyat perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta kau lebih dari segalanya, besar kasih
atas penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Pertolongan-Mu ada bagi kami. Haleluya, terpujilah nama-Mu Yesus.
kita, satukan hati kita. Kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, baik untuk jam-jam ibadah, para pelayan-pelayan Tuhan, jemaat Tuhan mulai dari kanak-kanak sampai lanjut usia. Kiranya Tuhan memberkati sehingga pekerjaan Tuhan tempat ini dapat berjalan dengan baik, semakin hari semakin maju, nama Tuhan dipermuliakan melalui keberadaan gereja di tempat ini. Kita berdoa untuk Natal, biar kiranya Tuhan memberkati mulai dari saat ini, baik untuk keamanan, untuk cuaca, segala keperluan yang dibutuhkan dalam acara Natal, juga untuk panitia, terlebih jemaat Tuhan yang akan hadir bukan karena kebiasaan, melainkan menjadi peringatan dalam kehidupan mereka untuk semakin setia di dalam mengiring akan Tuhan. Kita doakan juga untuk bangsa dan negara kita Indonesia, kota kita tercinta Lamongan, untuk besok pilkada. Kiranya kita doakan berjalan dengan aman, berjalan dengan damai, sehingga terpilih pemimpin daerah yang takut akan Tuhan, yang dapat mensejahterakan rakyat yang dipimpin. Dipersilahkan Ibu Martin untuk memimpin kita dalam doa dan kita semua mengaminkannya. Terima kasih, puji nama Tuhan, Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami kembali mengucap syukur, terima kasih untuk malam hari ini. Kami bersama-sama juga jemaat-Mu semua yang mengikuti ibadah doa malam ini di rumah Tuhan. Kau memberkati kami semua, Tuhan, dengan kasih dan kemurahan-Mu. Biarlah Tuhan apa yang kami kerjakan bersama ini boleh sungguh-sungguh berkenan bagi-Mu. Kami sangat mengasihi-Mu, kami sangat mencintai-Mu Tuhan, lebih dari segalanya. Karena Engkau Allah kami yang layak kami puji dan kami sembah. Ampuni segala kekurangan keterbatasan kami, Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami naikkan kepadamu melalui setiap doa dan permohonan kami sungguh boleh berkenan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas semua kasih dan anugerah-Mu yang penuh kelimpahan bagi kami dalam setiap hari-hari kami, waktu-waktu kami dalam setiap nafas kehidupan ini. Engkau sungguh sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak dan Ibu Gembala kami yang terkasih. Tuhan, kiranya Tuhan juga selalu menjaga, menyertai, memberkati dalam segala aktivitasnya, segala apapun yang dikerjakannya, terlebih dalam pelayanannya kepadamu Tuhan. Kiranya terus Tuhan Kau bela, Engkau turut bekerja campur tangan dalam semuanya. Berikan pengurapan yang dari surga, Engkau sendiri yang berkuasa atasnya. Tuhan campur tangan dalam kesehatannya. Kerinduan kami biarlah Tuhan selalu memberikan kesehatan yang terbaik buat hamba-Mu juga, Bapak Gembala juga Ibu Gembala. Senantiasa penuhi dengan sukacita untuk terus melayani Engkau Tuhan Yesus, menggembalakan setiap jemaat-Mu semua, di bawah semakin sungguh-sungguh, semakin mau taat setia, semakin dewasa bertumbuh, dan boleh semakin memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk keluarga besar yang ada semua yang ada Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, dalam perlindungan kasih-Mu semuanya, anak-anak, cucu menantu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan juga memberikan lawatan kasih-Mu, melingkupi dengan damai sejahtera sukacita-Mu dimanapun berada. Mereka semua selalu saling melayani satu dengan yang lain. Dan Tuhan terus campur tangan dalam semuanya, mencukupkan segala sesuatunya dan memberi yang terbaik senantiasa. Terima kasih, kami juga berdoa Tuhan untuk para pendeta muda, baik juga PDM, kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan, dalam setiap pelayanan mereka. Tuhan Yesus, Engkau yang bela, Engkau yang campur tangan, Tuhan selalu berikan kuasa Roh Kudus-Mu,
berikan kesehatan yang baik buat mereka, sukacita melayani Engkau di dalam keluarga, rumah tangga, segala aktivitasnya Tuhan, terus campur tangan, tak pernah meninggalkan mereka semua, bahkan mencukupkan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, para hamba-hamba-Mu, para diakan, penatua, Tuhan pelayan Tuhan yang ada, baik musik, singer, song leader juga, Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk para pendoa syafaat-Mu, juga para Tuhan penerima jemaat, kolektan yang ada, juga penyampai firman-Mu dalam setiap ibadah yang ada. Tuhan, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan, pelayanan anak-anak-Mu semuanya Tuhan, kiranya Engkau memberkati dengan hikmat dan talenta-talenta yang baru yang lebih lagi Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Engkau memeluk dengan kasih setia-Mu, semuanya saling bergandeng tangan Tuhan dalam tali kasih-Mu Tuhan, semua saling mendoakan, saling mengasihi satu dengan yang lain dalam kerukunan yang indah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan dalam tangan-Mu juga. Kami berdoa untuk jam-jam ibadah yang ada di gereja kami, baik Tuhan ibadah raya, baik PA, baik kaum wanita, juga anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, baik yang sudah bertatap muka maupun melalui secara online, mereka semua jemaat-Mu, anak-anak-Mu ya Tuhan, biar mereka memiliki satu kerinduan untuk selalu dekat kepadamu, haus dan lapar akan firman-Mu, mencari hadirat-Mu senantiasa. Terima kasih Engkau memberkati setiap ibadah-ibadah yang dikerjakan, Engkau hadir di dalamnya, dan hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Engkau memberkati semuanya. Kami berdoa untuk jemaat-Mu semua, kami berdoa untuk yang sakit Tuhan. Kiranya Tuhan Kau juga terus menjamah, melawat mereka semua dalam keberadaan mereka, walaupun mereka mengalami sakit Tuhan Yesus, biar tidak mempengaruhi iman mereka, semakin teguh di dalam Tuhan. Di dalam sakit mereka tetap berharap dan mengandalkan Engkau, percaya dan mempercayakan semua dalam Engkau Tuhan. Tuhan pasti sanggup memberikan pemulihan Tuhan, bahkan menyembuhkan mereka. Mereka dengan tubuh yang sehat kembali terus mau datang beribadah memuliakan nama-Mu. Tuhan, yang lemah Tuhan beri kekuatan. Ya Tuhan, yang susah dan berbeban berat Engkau yang memberi kelegaan buat mereka, anak-anak-Mu. Semuanya Tuhan, kami berdoa mulai dari anak-anak sampai usia lanjut, Engkau memberkati semuanya. Kiranya Tuhan Kau memberikan lawatan kasih-Mu, mereka semua penuh dengan sukacita setiap waktu, setiap saat. Kau memberikan kekuatan yang baru, kesehatan yang terbaik, sehingga semuanya saling mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Natal Tuhan Yesus yang beberapa hari lagi akan kami rayakan, baik Natal pemuda remaja yang akan dirayakan, Tuhan juga Natal umum yang ada pada hari dan waktunya tiba nanti. Kiranya kami semua jemaat-Mu rindu selalu, Engkau berikan kami kekuatan yang baru setiap waktu. Kau berikan kesehatan yang terbaik buat kami, sehingga kami nanti dapat merayakan dengan bersama-sama penuh dengan sukacita Tuhan Yesus, sungguh-sungguh dengan hikmat Tuhan Yesus, dan Tuhan memberkati semuanya, dan percaya bahwa Tuhan Engkau lahir ke dunia ini. Tuhan, kami menyambut kelahiran-Mu, hari kelahiran-Mu. Tuhan, kami tetap mengingat betapa Engkau sungguh sangat berharga bagi kami. Tuhan, Engkau Allah yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah melepaskan kami dari belenggu maut. Engkau melepaskan dari dosa-dosa kami, sehingga dengan apa kami harus membalas semua itu Tuhan, selain kami mau semakin taat dan setia kepadamu, terlebih melakukan setiap firman-firman-Mu.
yang Kau ajarkan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan baik dana-dana yang dibutuhkan Natal yang ada, cuaca yang ada, baik sarana prasarana yang ada, juga acara-acara yang akan diadakan, dipersembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Baik kur yang ada, juga semua yang ada Tuhan, Engkau yang bela, Engkau yang campur tangan, sehingga penuh dengan sukacita surgawi selalu ada di dalam kehidupan kami. Natal yang ada merupakan satu anugerah yang sungguh besar bagi kami Tuhan Yesus. Kami patut mensyukuri setiap waktu, setiap saat dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai, Indonesia ini. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati bangsa ini, kalau masih dalam situasi kondisi pandemi, tapi tetap kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Biar Engkau menjagai semua anak-anak-Mu. Tuhan, jauhkan kami semua dari mara bahaya celaka, jauhkan kami dari segala sakit penyakit apapun namanya. Biarlah Tuhan kami selalu ada dalam perlindungan kasih-Mu, sehingga kami terus bisa memuliakan nama-Mu. Engkau memberkati bangsa ini dari yang tertinggi sampai ke daerah-daerah yang terpencil Tuhan, para petinggi-petinggi, para penguasa-penguasa Tuhan Yesus, para Bapak Presiden, Wakil Presiden maupun Tuhan semua aparat-aparat yang ada, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu dengan hikmat yang dari Tuhan. Mereka memimpin bangsa ini dengan kekuatan dan kesabaran, sehingga semuanya dapat diatasi Tuhan Yesus dengan berkat pimpinan daripada-Mu. Tuhan, Kau lalu hadir tengah-tengah bangsa ini. Tuhan, segera menghalaukan semuanya, memulihkan segala sesuatunya. Tuhan, itulah kerinduan kami dengan segala kerendahan hati. Biarlah Engkau sendiri yang punya kuasa di atas segala-galanya. Tuhan yang berdaulat penuh atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu kota Lamongan yang kami cintai Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan juga memberkati. Bentar kami akan mengadakan pilkada serentak di kota Lamongan ini pada hari besok Tuhan. Kiranya juga Tuhan bela, Tuhan campur tangan, Tuhan turut bekerja, Tuhan mengendalikan segala sesuatunya, sehingga semuanya boleh aman, teratur, terdisiplin Tuhan, semuanya berjalan dengan baik Tuhan Yesus, sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan harapan Tuhan. Boleh terpilih para pemimpin kota yang ada, sehingga Tuhan Yesus diberikan para pemimpin yang bijaksana, yang tulus, yang sungguh-sungguh mementingkan kepentingan bersama, dan yang rendah hati, yang sungguh-sungguh memiliki hati takut kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku. Ini doa dan ucapan syukur kami, permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Aleichem. Di nama Tuhan kita bertemu kembali dalam persekutuan kita dalam doa malam ini. Kita bersyukur kita masih dapat melakukannya meskipun dalam kondisi pandemi yang masih berjarak, belum dapat berkumpul di gereja secara bersama-sama, tetapi mari kita mau belajar melakukan terus kehidupan doa kita di tengah keluarga kita, sehingga Tuhan memulihkan setiap apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang menjadi pergumulan kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Di nama Tuhan kita mau merenungkan dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat yang ketiga dan yang keempat. Yohanes pasal 15 ayat yang ketiga dan yang keempat. Demikian firman Tuhan. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu.
Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Amin, puji Tuhan. Tentu dua ayat ini sudah sering kita baca atau kita dengar dalam khotbah-khotbah yang ada atau dalam perenungan kita masing-masing. Di situ dikatakan kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kita umatnya itu akan membersihkan kehidupan kita. Firman itu akan melakukan pembersihan dalam kehidupan kita terhadap dosa-dosa kejahatan kita. Lalu apa yang akan kita kerjakan setelah kita dibersihkan oleh firman Tuhan? Lalu apakah kita tidak melakukan apa-apa, sudah bersih, terus sudah diam aja, enggak melakukan apa-apa? Ayat yang keempat dikatakan, tinggallah di dalam aku, tinggallah di dalam Yesus dan Yesus di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari diri sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kita harus tinggal di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Tinggal di dalam Tuhan berarti kita harus mengerjakan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Seringkali kita orang Kristen setelah kita hidup dibersihkan oleh firman, dimerdekakan oleh Tuhan, kita seringkali tidak tinggal di dalam Kristus. Kita justru malah menjauh atau meninggalkan Tuhan. Ya, buktinya dalam kehidupan sehari-hari banyak dari kita masih tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Masih lebih memilih hawa nafsu kita daripada melakukan kebenaran firman Tuhan. Masih lebih memilih kehidupan daging kita daripada kita melakukan kebenaran firman Tuhan, melakukan hukum-hukum Tuhan. Tetapi pada malam hari ini kita diingatkan untuk tinggal di dalam Yesus, tinggal di dalam Tuhan. Biarlah hati kita buka untuk Kristus, untuk bekerja, untuk berkarya. Tentunya Tuhan bisa tinggal dalam kehidupan kita kalau kehidupan kita tetap dalam kekudusan, kehidupan kita tetap dalam kerendahan hati, kehidupan kita tetap memuliakan nama Tuhan. Kalau kita meninggalkan Tuhan, meninggalkan firman-Nya, kita tidak akan berbuah. Kita tidak akan bisa melakukan pekerjaan yang besar, pekerjaan yang memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa kehidupan manusia tanpa firman Tuhan, kehidupan kita akan menjadi liar, akan menjadi kehidupan yang jahat, ya, tidak berkenan kepada Tuhan. Kita harus melekat pada pokok anggur yang benar. Kita seperti buah anggur, kalau rantingnya tidak melekat pada pokok anggur, maka buah itu tidak akan bisa, maka pohon itu tidak akan bisa berbuah. Ya, satu pun tidak akan bisa berbuah. Demikian kehidupan kita. Biarlah kita tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan saat ketika kita mau ke gereja lalu kita menata kehidupan kita sedemikian rupa sehingga kita terlihat menjadi orang yang rohani. Lalu setelah kita
ke gereja atau setelah hari Minggu, hari Senin, Selasa, Rabu, sampai Sabtu, kita hidup seenaknya, tidak lagi menurut akan firman Tuhan. Tentu tidaklah demikian. Dalam kehidupan kita dari hari ke hari, hendaklah firman Tuhan ini menjadi panglima utama dalam kehidupan kita, menjadi penuntun dalam kehidupan kita, bukan ego kita yang ada di depan kehidupan kita, yang memimpin kita. Jangan ego kita, kehendak kita, kemauan kita, atau apa yang menjadi keinginan daging kita, tetapi biarlah kehendak Tuhanlah yang berlaku dalam kehidupan kita. Ketika kita berada di dalam hadirat Tuhan, berada dalam dekat dengan Tuhan, maka kita akan bisa merasakan atau menerima panggilan Tuhan, menerima perintah Tuhan, menerima suara Tuhan, menerima kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Kita akan menjadi peka sehingga kita mau menjadi pelaku firman dan menjadi apa yang menjadi kehendak Tuhan kita mau kerjakan dalam kehidupan ini. Kalau dalam pembacaan harian kita sampai pada kitab 3 Yohanes, pasal yang pertama, ya 3 Yohanes hanya satu pasal ya, 3 Yohanes pasal pertama. Kita mau baca ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. 3 Yohanes pasal 1 ayat pertama sampai dengan yang keempat. Dari Penatua kepada Gayus yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Puji nama Tuhan. Di sini dibicarakan tentang Gayus yang hidup dalam kebenaran. Gayus merupakan contoh orang yang hidup tinggal di dalam Tuhan, yang mengedepankan firman Tuhan, yang mau melakukan kebenaran. Sehingga hal ini membuat sukacita dari penatua yang ada, ya, mereka yang melakukan kebenaran. Di ayat yang ketiga, sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Ketika kita tinggal dalam firman Tuhan, maka kita akan berbuah, yaitu berbuah kebenaran. Ketika kita menampilkan buah kebenaran, firman Tuhan terwujud dalam sikap kita, hidup dalam kebenaran, maka orang-orang yang ada di sekitar kita akan bersukacita. Ya. Seperti kalau kita sebagai orang tua, Bapak Ibu saudara-saudari, Bapak Ibu sebagai orang tua melihat anaknya melakukan hal yang baik, ketika mendidik anaknya untuk melakukan kebenaran dan ternyata diikuti, dituruti. Bukankah Bapak Ibu sebagai orang tua juga merasakan sukacita? Demikian ketika anak-anak rohani Gayus ini melakukan kebenaran, berita itu sampai kepada pemimpin rohaninya, maka mereka pun bersukacita oleh karena sikap hidupnya yang melakukan kebenaran, ya.
Demikian kita sebagai jemaat, hendaknya kita meniru kehidupan Gayus ini yang melakukan kebenaran, ya. Kita nggak perlu memberi materi, memberi barang ya kepada pemimpin rohani kita, kepada Bapak Gembala atau pemimpin rohani kita, tetapi cukup kita melakukan kebenaran, cukup kita menjadi berkat bagi orang lain, itulah yang akan menjadi sukacita, yang akan menjadi kekuatan bagi para pelayan Tuhan yang ada. Bayangkan kalau Bapak Ibu melakukan hal yang jahat, kemudian misalnya terjebak korupsi dan akhirnya tertangkap tangan dan masuk penjara. Tentu hal itu akan membuat sedih para pelayan Tuhan yang ada, para pemimpin rohani yang ada. Tetapi ketika melakukan kebenaran, maka berbeda, sukacita itu akan meluap dan akan menjadi kekuatan dan akan sama-sama mempengaruhi kehidupan kita semakin kuat, semakin teguh di dalam Tuhan. Bila kita melihat Gayus, maka kita akan menemukan kehidupan yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Di dalam hidupnya orang bisa menemukan kekristenan mewujud nyata, ya. Kehidupan Gayus sejalan dengan kebenaran dan itu menjadi kesaksian yang indah bagi orang-orang di sekitar dia. Dapat dikatakan bahwa Gayus adalah Alkitab berjalan. Mari Bapak Ibu, kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, mari kita wujudkan kebenaran firman Tuhan dalam perilaku kita. Biarlah kita menjadi Alkitab yang berjalan, ya, yang dapat dibaca oleh semua orang, sehingga kehidupan kita benar-benar memancarkan terang Kristus dalam kehidupan kita. Jangan sampai terang itu tertutup oleh gantang, oleh kesia-siaan hidup kita, oleh hal-hal duniawi dalam kehidupan kita, tetapi biarlah kita singkirkan semua hal-hal duniawi, hawa nafsu, perbuatan daging, hal-hal yang membuat jauh dari kebenaran firman Tuhan, itu harus kita jauhi. Tetapi biarlah kita tinggal di dalam Tuhan, berbuahkan kebenaran, dan kita menjadi kitab yang terbuka. Sungguh luar biasa, meski jauh dari Yohanes, gema kehidupan Gayus sampai juga ke telinganya. Ini memperlihatkan betapa kehidupan dalam kebenaran menghasilkan kesan mendalam di dalam diri orang-orang di sekitar. Bagai menemukan air sejuk di tengah kegersangan padang dosa. Tak heran bila terbit kesukaan dan syukur tak terhingga terbit di dalam diri Yohanes. Ya. Yohanes bersyukur melihat Gayus yang hidup dalam kebenaran. Bagai menemukan air sejuk di tengah kegersangan padang dosa. Dunia yang penuh dengan kehidupan dosa, dunia yang penuh dengan onak dan duri, hawa nafsu, perbuatan daging. Ini semua menyebabkan dunia menjadi gersang. Tetapi ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, pengikut Kristus, melakukan kebenaran firman Tuhan, itu akan menyejukkan di tengah kegersangan padang dosa, menyejukkan lingkungan kita, menyejukkan sekeliling kita, sehingga kita benar-benar menjadi penyejuk dalam dunia ini, dan kita boleh menjadi saksi yang hidup bahwa sungguh Allah yang kita sembah adalah Allah yang
berkuasa, Allah yang membawa kebenaran dalam kehidupan. Coba kita bayangkan apakah yang orang lain akan ceritakan tentang diri kita. Apakah tentang kebaikan atau tentang konsistensi kita terhadap kebenaran. Atau orang malah bersungut-sungut bila mengingat kita. Inilah yang menjadi perenungan kita bersama. Apakah ketika seseorang melihat kita, kehadiran kita ini apakah dilihat tentang kebaikan atau tentang konsistensi kita terhadap kebenaran, ataukah malah sebaliknya, malah bersungut-sungut bila mengingat kita. Ya, kalau orang bersungut-sungut berarti kita bukan orang yang diharapkan hadir oleh lingkungan kita. Tetapi kalau yang diingat ada kebaikan dan yang dilihat adalah konsistensi kita dalam melakukan kebenaran, itu berarti kita menjadi penyejuk dalam lingkungan kita, menjadi orang yang diharapkan dalam lingkungan kita. Mungkin diharapkan sebagai nasihat-nasihatnya, sebagai petuah-petuahnya, sebagai orang yang dapat menjadi contoh dan teladan dalam melakukan kebenaran secara konsisten, secara terus-menerus. Ya. Seringkali kita manusia ini sulit melakukan secara konsisten, secara terus-menerus. Mungkin satu waktu bisa melakukan dengan penuh semangat, tetapi satu waktu melakukannya dengan penuh dengan kesedihan atau kelemahan. Ya. Tetapi kita mau belajar untuk konsisten dalam melakukan kebenaran supaya memberkati orang-orang yang di sekitar kita. Bila kita telah mengenal kebenaran, maka seharusnya kebenaran itu membangun integritas di dalam diri kita. Kalau Senin kemarin Bapak Paulus telah menyampaikan tentang integritas, contohnya adalah Daniel. Kalau sekarang ini tentang Gayus yang melakukan kebenaran. Biarlah kebenaran itu membangun integritas dalam diri kita. Kebenaran itu menyatu dalam kehidupan kita. Bukan sekedar lewat kata-kata, lewat kalimat-kalimat yang bersifat mati, tetapi lewat perilaku dalam kehidupan yang dapat dilihat orang, yang dapat menghidupkan orang. Kebenaran harus menjadi kekuatan dan energi yang aktif. Kebenaran juga harus menjadi realitas yang hidup di dalam keberadaan kita, yang mewujud di dalam hidup, kata, dan pola pikir kita. Jadi kebenaran harus wujud dalam hidup, kata, dan pola pikir kita. Ya, seringkali kita berhenti pada mewujud dalam kata saja, tetapi tidak wujud dalam hidup dan pola pikir. Tetapi mari kita, pada malam hari ini kita melengkapi kehidupan kita, jangan berhenti sampai pada kata, tetapi berwujud dalam hidup dan pola pikir. Kalau kebenaran itu sudah berwujud dalam pola pikir, berarti dalam pikiran kita sudah tidak ada lagi menyusup hal-hal yang jahat, hal-hal duniawi, hal-hal yang menyesatkan kehidupan kita, tetapi hanya hal-hal kebenaranlah yang memenuhi kehidupan kita, yang memenuhi pikiran kita, sehingga dalam hidup ini benar-benar nampak kebenaran ilahi, kebenaran yang dari Tuhan. Berjalan di dalam kebenaran berarti membiarkan Roh Kudus berkuasa dan memerintah hingga dosa tidak lagi bertahta di hati kita. Biarlah Roh Kudus berkuasa atas kehidupan kita, bertata dalam hati kita. Bukan ego kita yang bertata, tetapi benar-benar Roh Kudus, Roh Allah yang bertata dalam kehidupan kita. Kalau Roh Allah yang berkuasa, maka kehidupan kita
akan nampak kebenaran firman Tuhan. Maka yang mewujud adalah hidup yang kudus dan setia. Kalau Roh Kudus yang bertata dalam kehidupan kita, maka buahnya akan nampak, yaitu hidup kudus dan setia. Hidup kudus dan setia. Tentu hal ini sulit bagi dunia, tetapi ketika kita membuka hati dan membiarkan Roh Kudus bertata dalam kehidupan kita, menundukkan ego kita, supaya ego ini, aku yang adalah manusia ini, menundukkan kita, sehingga Roh Kudus itu berkuasa, sehingga kita dapat menjadi orang-orang yang melakukan apa yang menjadi kehendak Roh dalam kehidupan kita, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, menjadi kudus dan setia. Mari pada malam hari ini firman Tuhan tidak akan saya panjang lebarkan, tetapi biarlah kehidupan kita semakin melekat kepada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Yesus dalam kehidupan kita. Apapun pergumulan kita, apapun yang menjadi beban dalam kehidupan kita, tetaplah tinggal di dalam Tuhan, tetaplah tinggal di dalam Kristus, karena dengan tinggal di dalam Kristus, dengan tinggal dengan pokok anggur yang benar, maka kita akan berbuah, kita akan menampilkan buah, yaitu salah satunya adalah buah kebenaran, sehingga kebenaran itu terus menguasai kehidupan kita, menampilkan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, menjadi gaya hidup kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang kudus dan setia. Nama Tuhan dipermuliakan. Demikian renungan yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setiamu yang terus berlaku dalam kehidupan kami, sehingga kami pada hari ini dapat bersekutu bersama dengan saudara-saudara kami seiman secara online. Biarlah Tuhan, Kamu sempurnakan setiap pujian dan penyembahan kami, sehingga menjadi persembahan yang berbaharum di hadirat-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah kami terima pada malam hari ini, yang mengingatkan kami terus untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Kebenaran itu ada dalam kehidupan kita, kehidupan kami, kebenaran itu akan dapat kami kerjakan jikalau kami tetap tinggal di dalam kasih-Mu, jikalau kami tetap tinggal di dalam anugerah-Mu Bapa. Biarlah Tuhan, kami tetap kuat dan meneguhkan hati kami untuk selalu tinggal bersama dengan Engkau. Jangan biarkan kuasa kegelapan mempengaruhi kehidupan kami untuk meninggalkan Engkau, untuk kami tidak memegang teguh akan ajaran-ajaran firman-Mu, tetapi biarlah kami semakin teguh, semakin giat untuk melakukan kebenaran firman-Mu, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi oleh karena Roh-Mu yang terus menuntun dan menguatkan kami, firman-Mu yang terus membersihkan kehidupan kami, sehingga kami jadi kudus, setia, dan takut akan Engkau. Terima kasih Bapa, hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu terus berbicara dalam kehidupan kami masing-masing, karena kami percaya Roh-Mu masih mampu berbicara kepada pribadi kami yang hidup takut akan Tuhan, pribadi yang selalu berusaha untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati kami semua yang mengikuti ibadah doa malam pada hari ini. Berkati dengan kelimpahan kasih-Mu, biarlah apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi kerinduan kami taruh di bawah kaki-Mu, dan biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi dalam kehidupan kami, karena kehendak-Mu lah yang terbaik bagi kami bersama, karena kehendak-Mu lebih sempurna, karena kehendak-Mu lah yang sempurna dalam kehidupan kami ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, ibadah doa kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang sudah mengikuti ibadah doa malam pada hari ini. Kita bertemu lagi dalam ibadah doa malam pada hari Kamis jam 6:30 malam. Hari Rabu ada ibadah PA pukul 17.30 sampai dengan selesai. Tuhan Yesus memberkati.